Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang dengan saya Anggun Wulandari NPM 0402521010 dan rekan saya Rizky Amalia dengan NPM 0402521015. Di sini kami akan menyampaikan materi pembelajaran hukum Archimedes. Hukum Archimedes merupakan suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair mendapatkan gaya angkat ke atas sehingga benda kehilangan sebagian beratnya. Gaya ke atas ini disebut sebagai gaya apung, yaitu suatu gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda. Munculnya gaya apung adalah konsekuensi dari tekanan zat cair yang meningkat dengan kedalaman. Dengan demikian berlaku gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda dalam zat cair. Adapun gambar dari hukum Archimedes dapat kita lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, maka dari itu bunyi hukum Archimedes yaitu gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis, hukum Archimedes dapat dituliskan, gaya apung itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fa sama dengan Rho Vg, di mana Fa merupakan gaya apung, Rho merupakan massa jenis fluida, V merupakan volume benda yang tercelup dalam fluida, dan G merupakan percepatan gravitasi. Adapun hubungan gaya apung dengan massa jenis fluida bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Untuk gambar di samping itu merupakan kapal tenggelam atau kapal selam, dan gambar di sampingnya merupakan kapal persiar. Jadi di situ bisa lihat grafiknya seperti yang ada pada gambar, dan secara matematis untuk persamaan Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho Gv. Jadi untuk verbalnya, semakin besar massa jenis suatu fluida, maka gaya apung yang diperlukan oleh benda akan semakin besar. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar. Untuk representasi makroskopik, untuk gambar yang pertama itu berdasarkan hukum Archimedes, benda dalam zat cair dapat mengalami keadaan berikut. Yang pertama yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk yang tenggelam, apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Untuk keadaan melayang, apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan untuk yang terapung, apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk keadaan melayang, itu bisa dilihat persamaannya seperti itu. Pada gambar pertama, yaitu gaya angkat ke atas kurang dari gaya berat ditambah dengan gaya normal, sehingga Rho benda lebih besar dari Rho air atau Rho zat cair. Maka keadaan ini disebut dengan tenggelam. Untuk yang kedua yaitu gaya angkat sama dengan berat, sehingga massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Keadaan ini disebut dengan melayang. Untuk yang ketiga, benda yang ketiga yaitu gaya angkat sama dengan berat. Karena tidak semua volume benda berada dalam zat cair, maka massa jenis benda kurang dari massa jenis air. Hal ini disebut dengan melayang atau terapung. Pada uji coba di sini kami menggunakan alat dan bahan berupa gelas beker, garam, gula, air mineral, telur rebus, dan telur mentah. Dapat dilihat dari gambar tersebut
ketika telur dimasukkan ke dalam air mineral, maka telur mentah dan telur rebus akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Pada percobaan kedua, air ditambahkan setengah sendok garam, lalu telur dimasukkan dan hasilnya telur melayang karena massa jenis telur dan massa jenis air nilainya sama. Pada gambar ketiga, ketika air ditambahkan 1 sendok garam, lalu telur dimasukkan. Hasilnya telur akan mengapung karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Pada percobaan keempat, air ditambahkan setengah sendok gula, maka hasilnya telur akan tenggelam. Pada percobaan kelima, air ditambahkan 1 sendok gula, hasilnya telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Ketika dilihat secara mikroskopik, garam yang ditambahkan ke dalam air, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara NaCl dan H2O, di mana NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Na akan dikelilingi oleh O-, sedangkan Cl- dikelilingi oleh H+. Nah, reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai NaCl ditambah H2O sama dengan Na+ ditambah Cl- ditambah H2O. Untuk lebih memahami materinya, teman-teman bisa melakukan percobaan di rumah dengan alat dan bahan sebagai berikut: pengaduk atau sendok, gelas, telur mentah 1 butir, telur rebus 1 butir, air mineral, garam, gula putih, gula jawa, MSG atau pepsin, merica bubuk. Untuk prosedur percobaan ada 3. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas sebanyak 400 ml. Masukkan telur ke dalam gelas. Lalu amati apa yang terjadi. Percobaan kedua, masukkan air ke dalam gelas sebanyak 400 ml. Lalu tambahkan garam 2-3 sendok makan. Lalu aduk hingga larut. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai telur pecah. Ulangi langkah yang pertama pada larutan gula pasir, gula jawa, MSG, pepsin, dan merica bubuk. Amati apa yang terjadi. Percobaan ketiga, tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam gelas yang berisi larutan tersebut. Ulangi langkah pertama pada larutan gula pasir, gula jawa, MSG atau pepsin, dan merica bubuk. Amati apa yang terjadi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.